Allah sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Itu adalah sebuah ungkapan yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Mad. Mad itu gila, man itu manusia. Jadi manusia gila. Ditulis oleh seorang filsuf terkenal dari Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Dia seorang ateis. Seumur hidupnya dia tidak percaya sama Tuhan. Dan dia menulis demikian dalam bukunya itu. Allah sudah mati. Lalu bukunya viral, terkenal, dibaca banyak orang. Dan terkenal dengan sebutan Dead God Theology atau teologi tentang Allah yang sudah mati. Pertanyaannya, apakah betul Allah itu sudah mati? Saudara-saudara, apa yang dituliskan oleh Friedrich Nietzsche abad 19, 200 tahun yang lalu, itu bukan ungkapan yang sebenarnya. Itu adalah sebuah frasa. Frasa itu artinya sebuah ungkapan, sebuah gambaran yang menjadi sebuah kritik sebetulnya terhadap situasi yang terjadi pada abad 19 itu. Sebelumnya, abad 16, 17, 18, itu ada suatu kebangkitan, ada sebuah revolusi yang terjadi, yaitu bangkitnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangkitnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang yang tadinya hanya percaya saja kepada Allah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang mulai berpikir menggunakan logika atau rasio. Dan karena menggunakan logika atau rasio terlalu besar, terlalu banyak, mengandalkan otak, maka iman kepada Allah mulai ditinggalkan. Orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Orang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, karena orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, itulah sebabnya di dalam bukunya Mad itu, Nietzsche bilang Allah sudah mati. Jadi mati bukan dalam arti yang sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi mati dalam tanda petik. Karena Allah tidak diakui lagi. Allah digantikan oleh akal budi. Lalu apa yang menjadi ketakutan Nietzsche sehingga dia menuliskan buku itu? Dia khawatir, Bapak Ibu Saudara, kalau orang meninggalkan Allah, yang menjadi pertanyaan walaupun dia nggak percaya Tuhan, dia bilang ini orang akan mengalami apa yang disebut dengan nihilisme. Nihil, kalau nihil ya, nihil itu apa ya? Gak ada apa-apa, nihil, gitu ya. Nggak punya arti, nggak dapat apa-apa, gitu, nihil, kosong, hampa, nah itu nihil. Hidup akan terasa jadi hampa, jadi nihil, kosong. Nggak punya pegangan hidup. Orang nggak tahu lagi nih hidup ini untuk apa, tujuan hidup ini apa. Yang menarik ya,
Orang yang nggak percaya Tuhan tapi bicara tentang Tuhan. Dia mengkritik orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan terus gimana? Peganganmu apa? Terus gimana kamu ngejalanin hidup? Bagaimana kamu mencapai tujuan hidup? Kalau hidup ini nggak punya makna, hidup ini nggak berharga, betul kan? Tapi kalau hidup ini bermakna, jadi berharga. Sama kalau misalnya nih, Bapak Ibu cuma punya duit 5.000 di kantong, nggak ada lagi tuh, cuma goceng doang gitu ya. Satu-satunya si goceng. Berharga nggak itu uang? Pasti sangat berharga. Pasti disimpan-simpan tuh duit. Kalau bisa jangan keluar tuh duit. Karena tinggal benteng terakhir. Goceng. Karena uang itu berharga. Sama, kalau hidup itu berharga, hidup itu akan dipelihara. Hidup itu akan dirawat. Ketika orang menghadapi masalah jadi kuat. Kenapa? Karena orang peduli sama hidupnya. Tapi kalau orang kehilangan Tuhan, gak percaya sama Tuhan, apalagi yang dipegang? Bapak Ibu Saudara dikasih, ketakutan banyak orang saat ini sebetulnya bukan soal bagaimana menghadapi hidup. Ini berdasarkan refleksi saya pribadi sebagai hamba Tuhan dengan pengalaman 30 tahun melayani Tuhan, sebentar lagi pensiun. Saya memperhatikan Bapak Ibu, bahwa yang menjadi persoalan banyak orang saat ini, itu bukan soal bagaimana menghadapi hidup, atau bagaimana meniadakan masalah dalam hidup. Karena kalau yang namanya masalah, pasti aja ada kan. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di sini juga sedang punya masalah. Ya. Atau besok, meskipun masalahnya nggak pernah diundang, tapi dia datang sendiri. Nggak ada kamusnya di dalam Alkitab, coba cariin. Kamu orang percaya, orang Kristen, kamu tidak akan menghadapi masalah. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ya, kita mendapatkan keselamatan, tapi bukan berarti kita bebas sama sekali dari masalah. Jadi kalau bukan bagaimana kita menghadapi masalah, masalahnya apa dong kalau gitu? Masalahnya Bapak Ibu adalah ketika kita menghadapi masalah, kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Itu yang bikin orang stres. Dan ini yang dikritik oleh Nietzsche. Kalau kalian orang Kristen meninggalkan iman kepada Tuhan, terus mau megang siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi? Berarti harus ada sesuatu yang lain yang menggantikan itu supaya kalian bisa kuat menghadapi hidup. Itu yang dikatakan oleh Nietzsche tentang Tuhan itu mati. Dia tidak membenarkan itu, tapi dia mengkritik itu. Bapak Ibu coba sekarang lihat deh, anak-anak muda kita. Bahkan gak anak-anak muda doang. Mak-mak, bapak-bapak juga sama aja. Iya. Ya. Saya perhatiin tuh. Kalau naik komuter lain, kalau udah di atas kereta itu begini, ya kagak lihat ada orang hamil, masih tempat duduknya kagak begini aja. Tunduk, generasi tunduk sekarang. Iya, generasi tunduk. Tunduknya bukan hormat, tunduknya ngeliatin HP.
Jadi yang di kepalanya tuh HP. Coba kalau HP-nya ketinggalan, pasti pulang. Iya kan? Tapi kalau Tuhannya ketinggalan, lupa hari Minggu ke gereja, nggak masalah. Masih ada minggu depan gitu kan. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, lupa HP-nya, menjadi masalah besar. Hidup kita banyak bergantung sama HP. Coba deh, yang muda-muda, yang remaja. Kebetulan saya kan juga ngajar ya, selain daripada melayani. Di Paduri. Tuh kalau saya lagi ngajar itu, mahasiswa saya begini terus. Kalau zaman dulu kan kita nyatet ya, dengerin, nyatet. Sekarang kagak. Pak, tulis dong Pak, catatannya, terus dipotong gitu. Entah dibaca atau enggak, tapi yang penting cepet aja dulu. Kagak ada nyatet-nyatet. Waktu ujian, tinggal buka HP. Cari itu namanya ChatGPT. Iya. Dan bergantung banget sama itu. ChatGPT, tolong jawab pertanyaan ini. Jadi saya kasih pertanyaan sama dia, yang jawab mesin. Itu lengkap dengan referensinya semua. Soal jodoh juga kan gitu. Coba anak-anak yang sekarang nih, yang unyu-unyu itu ya, nanyanya sama ChatGPT. ChatGPT tolong jawab, siapakah jodoh saya? Ampun dah. Terus Tuhannya kemana? Jodoh nanya sama mesin, sama komputer. Ujian nanya sama komputer. Masalah hidup, saya cerai atau lanjut ya? Nanyanya sama ChatGPT. Mesin. Terus kalau ChatGPT bilang, cerai aja kamu. Cerai nggak dia? Yang jawab, mesin. Gimana Tuhan? Ini yang dibilang Allah mati ini. Allah sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Kenapa kita membunuhnya? Karena kita meninggalkan Tuhan, menggantikan Tuhan dengan mesin. Nietzsche nulis di abad 19. Sekarang sudah abad 21. Lebih gila lagi nggak kita? Dia bilang dulu, gila ya, tulisan judulnya bukunya Mad Men gitu ya, manusia gila. Sekarang kita udah super gila, sinting. Kalau zaman dulu kan belum ada WA ya zaman dulu ya. Abad 19 emang udah ada WA? Belum. Abad WA itu baru-baru aja kan. 2000 berapa gitu. Belum ada WA. Ya. Dia udah bilang gila pada waktu itu. Sekarang orang lebih gila lagi. Dulu orang nanyanya masih sama orang loh, dukun. Ada masalah, tolong tanya Mbah Dukun. Ya, masih orang itu. Sekarang bukan dukun, dukunnya ini gadget, HP. Apa nggak gila? Manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi hanya melihat HP. Dan ketika nggak ada jawaban dari HP, stres. Nggak sempet nyari Pak Nanang, udah bunuh diri duluan. Nggak sempet konsultasi, tewas duluan. Bapak Ibu, Indonesia ini, kalau dilihat ya, data dari Badan Pusat Statistik Nasional, itu termasuk negara yang angka bunuh dirinya tinggi loh. Dari Januari sampai November ini sudah ada sekitar 26 angka bunuh diri pada anak. Anak nih, yang paling saya catat anak. Artinya apa tuh? Kalau anak bunuh diri sampai 26 orang, sampai November yang tercatat, belum yang tidak tercatat.
Berarti apa? Anak-anak kita itu rentan. Anak-anak kita itu bermasalah. Kita kasih dia minum susu, kita kasih dia makan roti, kita kasih dia makan bakmi babi. Ya, kita kasih dia ilmu, pengetahuan, suruh les ini itu. Kita kasih sekolah yang bagus. Tujuannya supaya dia punya masa depan, ya kan? Kita sayang sama anak kita, sama cucu kita. Tapi kita lupa, yang diperlukan bukan hanya ilmu, tapi juga ketahanan mental, batinnya kosong. Kenapa? Karena kalau dia nggak ke gereja, biarin aja. Minggu depan juga masih ada waktu. Dia bergaul sama siapa saja. Kita tahu nggak? Anak-anak kita, cucu kita bergaul sama siapa? Pernah nanya nggak? Nggak tahu. Syukur kalau dia bergaul sama orang benar. Kalau nggak mau orang benar, udahlah kamu. Nggak usah gereja. Munafik. Mendingan kita ke diskotik. Sekarang ada diskotik ya. Apalah namanya gitu ya. Itu. Banyak sekali tuh tawaran-tawaran. Ketika anak-anak kita itu nggak kuat iman, kalah, bisa jatuh, dan sulit untuk bangkit. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini belajar kita bagus banget. Di 3 bacaan ini nyambung. Ayub, Tesalonika, sama dari Lukas. Ayub itu menceritakan tentang seorang yang sangat saleh, yang hidupnya mengalami banyak sekali penderitaan. Istrinya bahkan tuding dia, udahlah mendingan mati aja dan kutukin aja tuh Tuhan. Teman-temannya juga, wah kamu nih pasti ada dosanya gede nih, nyalain dia. Tapi tadi dibaca bagus ya. Tapi aku percaya, aku melihat Tuhan. Bahkan sampai tulangku pun habis, kulitku pun habis, aku masih tetap melihat Tuhan. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaannya yang sangat berat, dia masih bisa tetap melihat Tuhan. Dan itulah yang membuat dia kuat. Ketika dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya, ketika semua orang meninggalkan dia, istrinya ninggalin dia, sahabat-sahabatnya ninggalin dia, siapa yang mau deket sama orang kere? Siapa yang mau deket sama orang sakit, penyakitan, sakit kulit, berbahaya, nular? Tapi Ayub melihat Tuhan, dia percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Bukan berarti dia melihat Tuhan dengan mata seperti ini ya. Dia melihat Tuhan dengan hatinya. Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, kita bisa melihat Tuhan nggak dalam hidup kita? Siapa yang kita cari? Kalau kita cari HP, susah kita melihat Tuhan. Karena Tuhan nggak ada di HP. Ya, Tuhan juga nggak ada di dukun. Coba pergi ke dukun, tanya. Gimana peruntungan saya? Oh, Tuhan berkata, nggak ada itu. Nggak ada, firman Tuhan berkata nggak ada. Kamu harus nyembah setan. Gitu kan. Dia nggak akan mengarahkan kita sama Tuhan, dia ngarahin ke setan. Jadi Tuhan ada di mana? Di pasar, di kafe. Di mana Tuhan ada? Di mana Tuhan ada? Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Tuhan ada di gereja. Jadi penting bagi kita untuk tidak meninggalkan gereja. Bukan cuma sekadar datang gereja, tapi kita ibadah di gereja. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kan ibadah itu kan memfasilitasi perjumpaan manusia umat dengan Tuhan kan gitu kan. Kalau di GKI kan pemahamannya gitu.
Kenapa kita beribadah? Karena ibadah itu adalah wadah bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pemberian persembahan, melalui kesaksian pujian, semuanya. Unsur-unsur dalam ibadah itu menolong kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Supaya ketika apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita nggak kalah. Karena kehidupan ini sering tidak ramah sama kita. Ya, kehidupan ini sering nggak ramah. Kita bisa berbuat baik, tapi kehidupan bisa nggak langsung pasti merespon dengan baik juga? Belum tentu. Kita baik, orang lain tipu kita. Kita baik, orang lain jorokin kita. Bisa saja kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu. Ayub, apa kurangnya dia sama istrinya? Apa kurang baiknya dia sama teman-temannya? Dia orang saleh, dia nggak pernah ganggu orang. Dia tekun beribadah. Tapi begitu dia jatuh, teman-temannya, istrinya jadi racun buat dia. Ngenyek-ngenyek dia. Tapi untunglah Ayub tidak goyah. Karena dia bisa melihat Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Juga dalam Tesalonika tadi, kita diingatkan, banyak loh orang yang suka nyesat-nyesatin. Pura-pura baik. Pura-pura baik. Ada nggak? Banyak. Apalagi sekarang. Dengan label-label ini untuk kehidupan lo. Contoh, pernah ada pengalaman sedikit. Ada orang pindah gereja. Saya tanya sama dia, lu kenapa pindah gereja? Di sono gue dapet jawaban. Lu dapet jawaban? Jawaban apa emang? Lu punya masalah? Iya, gue punya masalah. Kalau di gereja yang ini mah gue gak dapet jawaban. Kalau di sono gue dapet jawaban. Juga di sono, suasananya enak. Itu beberapa tahun yang silam. Terakhir, dimulai aktif lagi di gereja yang semula. Saya tanya lagi, cukup mulai aktif lagi. Memang kenapa ada masalah di gereja yang baru? Ternyata yang gua makan itu penyakit. Kok bisa penyakit? Yaitu gereja nggak punya organisasi, jadi bergantung sama pendetanya tipu-tipu lagi. Karena gerejanya franchise, tau ya franchise ya? Suka jualan, kayak jualan gitu, buka toko, habis tokonya bangkrut, tutup, pindah lagi. Uang gua habis. Tapi lu bilang bagus, iya emang khotbahnya bikin orang rasanya ngawang-ngawang, kayaknya udah mau deket-deket surga gitu. Kalau misalnya udah deket-deket ke surga. Apa nangis-nangis itu si bapak itu? Sekarang udah meninggal. Ini bukan ngomong kosong, rumahnya di Roxy. Saya kaget-kaget. Saya kenal dia baik, karena kalau motor saya rusak, saya bawa ke bengkel dia. Dari situ dia curhat. Siapa yang ngurus-ngurus dada? Ini bukan orang bodoh, orang pinter. Tapi dia terlalu mengandalkan logikanya, pikirannya sendiri. Yang dia cari bukan Tuhan, dia cari kesenangan. Lewat apa? Lewat khotbah yang menghibur. Bukan Tuhannya yang dicari, tapi khotbahnya yang dicari. Bukan Tuhannya yang dicari, tapi suasananya yang dicari. Padahal firman Tuhan bilang apa? Carilah
aku, maka kau akan mendapat. Iya kan? Di dalam doa Tuhan Yesus yang diajarkan apa? Mintalah. Minta ke siapa? Minta ke Tuhan, bukan ke dukun, bukan ke ChatGPT, minta ke Tuhan, cari Tuhan. Bukan cari dukun, bukan cari ChatGPT. Maka kau akan mendapat. Apa yang kau dapat? Jawaban atas pergumulan hidupmu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, ya berdoa. Di dunia ini banyak sekali kekacauan, banyak sekali godaan. Cerita Ayub sudah menunjukin itu. Tesalonika juga bilang begitu. Banyak orang-orang menyesatkan, bikin orang bingung. Seperti Tesalonika, Tuhan datang nggak? Udah, Tuhan nggak datang. Tenang aja. Oh, besok Tuhan datang. Ada yang bilang begitu. Kacau semua. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan waspada. Ya, tipu-tipu itu banyak, termasuk juga pada cerita di dalam Injil Lukas pasal 21 ini tentang pasal 19 pasal 20 ini ayat 27 sampai dengan ayat 38 itu ada orang Saduki, ya mereka memang nggak percaya tentang kebangkitan, mereka nggak percaya surga neraka, tapi karena mereka ingin menjatuhkan Tuhan, lemparlah satu pertanyaan dengan harapan Tuhan nggak bisa jawab ke pertanyaan. Tapi dijawab juga oleh Tuhan Yesus. Ini kan mau mengingatkan kita, hati-hati. Banyak orang yang menawan kita dengan filsafat palsu. Dunia ini dunia tipu. Jangan karena enak nih di sono, pindah ke sono, makan. Tahu-tahu asam urat. Kolesterol naik. Emang enak di lidah, tapi buat badan kita nggak baik gitu ya. Sama, ajaran juga gitu. Udah, ajarannya udah di DKI, mangga besar aja. Jangan ngayap ke sono, makan di sono, minum di sono. Begitu udah masalah, baru, Pak, saya nyesel. Ternyata saya salah. Dan buat kita juga tolong awasi lah anak-anak kita itu. Ya, cucu-cucunya ya, oma-oma ya, kalau punya cucu, ajak ke gereja. Jangan udahlah biarin aja, terserah dia udah gede gitu. Jangan gitu. Kadang-kadang orang udah gede juga tetap aja on. Ya kan, perlu dibimbing maksud saya, bukan on dalam pengertian blow on gitu ya. Tapi dalam soal iman perlu dibimbing, perlu diajarin, perlu diingatin. Jangan dibiarin, biarin aja udah gede, kan udah punya bini, udah punya suami, biarin aja. Kalau dia nggak mencari Tuhan, ingatkan. Jangan sampai terlambat, kasihan. Banyak orang sekarang ini stres karena nggak ketemunya Tuhan, ketemunya setan, ketemunya iblis. Iblis seolah-olah kasih jalan keluar, bener nggak? Iya. Kau kan anak Allah, udah terjunkan saja dirimu, pasti nanti akan ada malaikat-malaikatnya menolong. Kau kan anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Itu iblis. Mencobai, menguji, mencobai. Tujuannya apa? Ngejatuhin. Seperti orang-orang Saduki yang mencobai Tuhan Yesus. Dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu bukan Tuhan orang mati, tapi Tuhan orang hidup. Artinya, urusan mati itu urusan Tuhan. Gak usah dipikirin. Tuhan punya kuasa. Yang perlu kamu pikirin adalah bagaimana selama kamu masih hidup di dunia ini. Lu jangan tipu-tipu gue, kira-kira gitulah. Cuma Tuhan Yesusnya halus ngomongnya ya. Dia nggak mau berdebat lebih panjang. Dia mengingatkan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang hidup. Saya tahu motivasi kamu muji-muji saya. Kamu aja nggak percaya tentang surga neraka.
tiba-tiba nanya soal surga neraka, nanya tentang Tuhan, kan aneh gitu kan. Yesus bilang, sebab Tuhan adalah Tuhan orang. Bapak Ibu, inilah pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Pada kita semua diingatkan. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Ya, ingat ya, jangan lari dari Tuhan. Kalau ini Tuhan, lari dari Tuhan, lari mungkin jauh. Tapi ketika kita ada masalah, lari mendekati Tuhan. Nah, betul. Nah, gitu ya, jangan ke situ, tapi jangan salah arah. Jangan lihatnya kiri, beloknya kanan. Iya kan? Bahaya itu, bisa tabrakan. Kalau lihat kiri, kasih sen kiri, ya beloknya kiri, jangan kanan. Kalau kanan, ya beloknya kiri, jangan kanan. Itu balik, nanti tabrakan, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun masalah yang kita hadapi, berapa berat pun masalah yang kita alami, ingat ini, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Teman bisa ninggalin kita, keluarga bisa ninggalin kita, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Inilah yang perlu menjadi pegangan kita. Yang ketiga, waspada, waspada, waspada. Dalam hidup ini, banyak orang seperti lagu itu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, mana yang kau mau beri, aku tak tahu. Gitu ya. Seolah-olah dikasih madu, nih enak madu ya, manis ya. Padahal sebetulnya ya ditukar di belakang gitu kan. Madunya ditukar sama racun. Dia kasih racun. Ini madu loh, padahal yang dia kasih racun. Kita minum, enak. Rasanya sama, tapi isinya beda. Kiranya ini boleh menguatkan kita, Bapak Ibu, dalam menjalani hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus.